Gimana kabarnya hari ini? Oke. Kalian sudah membawa bunganya? Nah, saya tunjukkan ke atas bunganya. Ini yang kedua. Ini adalah bunga sepatu. Bunga dibedakan menjadi dua, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ini contoh dari bunga sempurna. Coba perhatikan bunga yang kalian baca, kalian bawa. Dicocokkan dengan LKS-nya yang halaman 14 sambil melihat LKS halaman 14. Nah, ini bunga sempurna. Yang namanya bunga sempurna, kalian perhatikan bunganya kalian masing-masing. Ada yang namanya mahkota bunga. Mana mahkota bunganya? Ini mahkota bunga. Ada yang namanya kelopak bunga. Mana kelopak bunganya? Kelopak yang ini. Ya, kelopak itu mahkota PB. Kalau ini namanya kelopak yang hijau. Nah, terus ada yang namanya tangkai bunga. Tangkai yang ini. Ya, kalau punyanya Zahira agak panjang kan belum dipotong, nggak apa-apa. Bisa mulai dari sini namanya tangkai bunga. Terus yang paling inti dari sebuah bunga adalah apa? Benang sari dan putih. Kenapa? Karena benang sari itu adalah sel kelamin jantan. Kalau putih sel kelamin betina. Nah, lihat ini. Ya, yang atas. Ya, di atas ini yang namanya serbuk sari. Sing kalau kamu masih belum layu mungkin masih kelihatan yang warna kuning. Ini adalah yang namanya benang sari. Sekarang perhatikan video ini. Di channel YouTube Adi Apa. Di video kali ini Adi akan bahas tentang bunga. Kalian semua Berapa ini? merupakan salah satu dari bagian tumbuhan. Setiap bunga memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Warna yang berbeda-beda dan bentuk yang berbeda. Bunga dikelompokkan menjadi dua. Ada bunga yang sempurna dan ada yang bunga yang tidak sempurna. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung channel Adi dengan cara like, komen, share, serta subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada tumbuhan. Bunga memiliki bagian-bagian tertentu. Nah, AG akan bahas tentang bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga. Tunjukkan di bungamu mana tangkai bunganya. Nah, gunanya apa? Kalau fungsinya apa tuh tangkai bunga kemarin? Tangkai bunga. Dilihat di buku. Nah, fungsi apa? Apa fungsi tangkai bunga? Menopang bunga. Ya, lanjut. Dasar bunga. Nah, coba dasar bunga yang mana berarti? Dasar bunga sing dekat. Sebelum ke mahkota ada hijaunya, tapi yang agak ke sana. Ini namanya adalah dasar bunga. Terus kalau kelopak, ya yang hijaunya ini. Hijaunya ini adalah kelopak. Diperhatikan. Kelopak bunga. Mahkota bunga. Mana mahkota bunga dari bunga sepatu? Tunjukkan. Terus putihnya yang mana? Ya, putihnya. Ya. Ya, kamu harus tahu punya suka mau kena kulit.
putih. Putih pada bunga terdiri dari kepala putih, yaitu kepala putih disebut juga dengan stigma, bagian pucuk yang berada di ujung putih. Bagian yang kedua adalah tangkai putih. Putih di bunga sepatu ini ada dua, ya tak? Putihnya kan ini. Ya, kalau yang ini namanya adalah tangkai putih. Terus yang atas kepala putih. Ya, benar. Tangkai putih atau disebut juga dengan stilus merupakan bagian putih yang membantu proses penyerbukan dan reproduksi bunga. Bagian yang ketiga adalah bakal buah. Pada bunga sepatu yang namanya bakal buah ini jerunik ini aja. Kalau kelopaknya ini kamu sobek, kamu lihat nanti dia akan berbentuk seperti ini. Bakal buah. Ya, bakal buah itu tempatnya biji. Setelah benang sari bertemu dengan putih, ya dibuahi di sini, itu adalah tempatnya di bakal buah atau bakal biji. Kalau ini kan nggak mungkin jadi sebuah buah, ya tak? Bakal buah atau okarium adalah bagian putih yang menyimpan sel telur. Letaknya ada di dasar bunga. Bagian bunga yang berikutnya adalah benang sari. Benang sari ini berarti yang mana? Kamu tahu? Yang atas ini. Atas ini benang sari. Sama yang ininya. Serbu-serbu itu. Benang sari terdiri dari kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari. Bagian bunga yang berikutnya adalah bakal buah. Kemudian ada bakal biji. Di bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putih, benang sari, bakal buah, dan bakal biji. Fungsi bagian-bagian bunga. Setiap bagian bunga memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, tangkai bunga. Nah, ini fungsinya tangkai bunga. Kan Bapak tadi kan sudah jawab. Apa? Tangkai bunga. Apa? Tempat bunga. Tempat menopang Atau pedicellus merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai dengan ranting. Bagian bunga yang kedua adalah dasar bunga. Dasar bunga itu buat apa? Apa fungsi dari dasar bunga? Tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya. Tempat melekatnya mahkota dan komponennya. Coba kita dapat berdua. Dasar bunga atau reseptase adalah bagian bunga yang menjadi bagian dari ujung tangkai bunga. Dasar bunga berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Bagian bunga berikutnya adalah kelopak bunga. Apa gunanya kelopak bunga? Sebagai pelindung bunga. Nah, yang membaca pasti. Kelopak bunga disebut juga dengan kaliks. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau daun dan menutup bagian lain ketika bunga belum mekar. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota bunga mekar. Bagian bunga yang berikutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga dikenal juga dengan korola. Mahkota bunga merupakan salah satu dari bagian-bagian bunga yang mencolok karena berada di area luar. Ukurannya jauh lebih besar
komponen bunga lainnya. Mahkota bunga diciptakan berwarna-warni oleh Tuhan agar dapat menarik perhatian serangga penyerbuck di sekitarnya. Selain itu, mahkota bunga juga memiliki fungsi penting lainnya. Ukurannya yang besar dan mengelilingi komponen tengah bunga akan melindungi organ reproduksi ketika sedang bekerja. Pada bunga sempurna, kenapa kok mahkotanya itu mesti besar? Ya, terus dia terlihat paling mencolok daripada yang lain. Kira-kira apa manfaatnya? Allah menciptakan segala sesuatu pasti punya manfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya ini, warna yang mencolok ini adalah untuk menarik serangga. Kenapa serangga tertarik pada bunga? Kira-kira apa yang diambil oleh serangga dari bunga ini? Ya, yang diambil adalah madu. Ada madu, nektar, itu nama lainnya. Ya, dengan warna yang mencolok, para serangga ini akan tertarik untuk mendekati dia. Jadi serangganya mendekati ini. Ya, ini terjadi pada bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Nanti kita akan bahas lagi. Ya, serangga ini dia nempel ke sini, dia mengambil nektarnya atau madunya. Kaki serangga ini dia itu mengandung zat yang dibutuhkan oleh daun ini agar dia bisa bereproduksi. Ya, nanti dibahas lagi. Sebenarnya ini maju dulu, enggak bingung. Oke, bagian dulu. Bagian bunga berikutnya adalah butir. Butir yang boleh lecah biasanya butir. Ya, lumur dhewe iki putih, nasi kuning-kuning iki jenenge bunga sari. Kuning-kuning iki lah, kalau ada bunga kartu. Bukan aneh-aneh. Ya, Butir atau gynecium merupakan alat kelamin betina yang terletak di bagian tengah-tengah pada bunga dan akan digunakan saat terjadi proses penyerbukan, yaitu akan tumbuh sebagai sel telur dan berfungsi saat pertumbuhan. Bagian bunga yang berikutnya adalah benang sari. Ya, bila kuning-kuning itu ada namanya benang sari. Biasanya kuning kayak gini lah, ini benang sari namanya. Ya. Benang sari atau disebut andreasium merupakan bagian dari bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Biasanya bunga memiliki 4 kotak sari atau mikrosporanya yang berfungsi sebagai organ reproduksi jantan. Bagian bunga yang berikutnya adalah bakal biji. Ya, bakal bijinya itu terletak di sini ya. Bakal biji dapat ditemukan pada tumbuhan yang berbiji. Secara umum, fungsi bakal biji adalah sebagai tempat terjadinya penyerbukan, yaitu bertemunya sel jantan dan betina, serta melindunginya agar tetap terjaga sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bakal biji yang telah dibuahi akan berkembang menjadi biji. Bagian bunga yang berikutnya adalah bakal buah atau ovarium. Ovarium atau bakal buah merupakan salah satu komponen bunga yang unik. Bakal buah sebenarnya merupakan bagian dari puting. Akan tetapi, peranannya sangat penting dalam reproduksi, sehingga akhirnya diklasifikasikan sebagai komponen bunga.
buka yang halaman 16. Ayo kita membahas namanya penyerbukan. Ya. Kalau tadi kita membahas bunga, sekarang kita membahas penyerbukan. Apa kaitannya bunga dengan penyerbukan? Ya, kaitannya setelah kamu mempelajari tadi bagian-bagian bunga. Satu, manfaatnya apa? Kalian tahu strukturnya bunga. Kalian tahu bagian-bagian bunga. Sekarang kita mempelajari penyerbukan. Manfaatnya apa? Satu, fungsi bunga itu untuk penyerbukan. Yang kedua, bagaimana tumbuhan itu bereproduksi. Bereproduksi itu berkembang biak. Tumbuhan kan dari satu bisa berkembang biak, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kalian manusia caranya bereproduksi kan lain dengan tumbuhan, ya dah. Itu nanti bahasanya di kelas berikutnya. Kalau kelas 4 masih mengenai tumbuhan. Ya, karena kita sudah tahu pada bunga nanti perkembangbiakan itu dibagi dua, yang namanya generatif dan vegetatif. Generatif ini perkembangbiakan melalui perkawinan, kalau vegetatif tidak perkawinan. Pada perkawinan ini, kalau pada tumbuhan itu disebut penyerbukan. Artinya apa penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya benang sari tadi apa? Ada perempuan? Benang sari ke kepala ubi. Jadi pada saat mereka jatuh dan bertemu terjadilah apa yang disebut dengan penyerbukan. Pada penyerbukan itu dibagi dua. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama penyerbukan sendiri. Maksudnya apa penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri itu penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Jadi satu bunga dia memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya toh? Bunga tadi dibedakan kan menjadi dua, bunga sempurna dan tidak sempurna. Nah, pada penyerbukan yang pertama ini, penyerbukan sendiri itu adalah bunga sempurna. Jadi bunga ini kalau memiliki kelamin jantan dan betina, dia melakukan penyerbukan sendiri. Nanti pada saat SMP kalian bukan lagi bahasanya penyerbukan, tapi lihat bahasa yang ada dalam kurung. Kelihatan penyerbukan sendiri itu autogami. Auto itu artinya sendiri, kalau gami itu artinya penyerbukan. Terus yang B, penyerbukan tetangga. Gaetono itu berarti adalah namanya tetangga. Nah, itu pakai menggunakan bahasa Latin. Nah, kalau besok kalian pakai bahasa Latin. Sekarang penyerbukan tetangga. Apa kalau penyerbukan tetangga itu? Ya, biasa cakap diwaca penyerbukan tetangga itu apa? Apa cakap? Penyerbukan tetangga itu apa? Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan pada suatu bunga yang sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Penyerbukan tetangga terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada pada suatu bunga. Contoh, tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan ini adalah tumbuhan jagung, kelapa dan kelapa sawit. Penyerbukan tetangga. Kalau tadi penyerbukan sendiri itu satu bunga dia mempunyai dua jenis kelamin. Kalau penyerbukan tetangga itu adalah satu buah pohon.
Dalam satu buah pohon ini terdapat dua jenis bunga. Yang pertama bunga jantan, yang kedua bunga betina. Oke. Kalau penyebutan tetangga, cirinya apa cirinya? Ya, terjadi dalam satu tanaman. Biasanya yang jantan nanti di atas, yang bawahnya itu adalah betina. Biasanya itu dia tertiup angin, terus sehingga serbuk-sarinya itu jatuh menempel, sehingga terjadi pembuahan. Ya, bedanya ya, kalau penyerbukan sendiri itu terjadi dalam satu bunga. Kalau penyerbukan tetangga terjadi dalam satu tanaman. Jadi satu tanaman ini dia memiliki dua bunga jantan sendiri dan bunga betina sendiri. Bentuknya pun juga berbeda. Terus ada yang namanya penyerbukan silang. Kalau penyerbukan silang, bunganya itu dari tanaman yang berbeda. Ini ya. Kalau penyerbukan silang, bunganya itu beda, tanamannya juga beda, tetapi masih satu jenis pohon, satu jenis tanaman. Jadi misalkan ini sama-sama bunganya itu jenisnya sama, ya. Tapi bunga ini menumbuhkan yang jantan, bunga ini menumbuhkan yang betina, sehingga kalau tertiup angin mereka saling berhubungan. Bukan bersatu ini enggak, bersatu ini si tertiup angin. Ada juga yang lewat gangguan serangga, nanti akan dijelaskan ini. Terus yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, penyerbukan dasar. Penyerbukan dasar hampir sama dengan penyerbukan silang, ya, dari dua tanaman yang berbeda. Tetapi ini dia beda varietasnya. Artinya apa? Misalkan ini bukan. Kalau ini biasanya di sini pada buah. Misalkan ini kamu tahu buah apa? Jambu biji. Jambu biji kan ada buah-buah biasanya. Ada jambu biji yang warnanya putih, ada jambu biji yang warnanya merah. Nah, disinilah terjadi penyerbukan dasar. Ya, ini bisa bikin dari ini kok menjadi jambu yang berwarna merah. Kalau ini jambu yang berwarna putih. Itu bedanya penyerbukan dasar dengan silang. Kemudian dari kami. Dari sini kamu akan tahu. Di video kali ini kita akan membahas macam-macam penyerbukan beserta contohnya. Agar sebelum kita mengenal macam-macam penyerbukan, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit penjelasan dasar tentang penyerbukan. Penyerbukan juga biasa disebut dengan polinasi ini merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan generatif memiliki alat perkembangbiakan berupa putik atau betina dan benang sari atau jantan. Yang betina yaitu betina gigi, putihnya yang tadi masih ada kaitannya dengan bunga. Nah, dengan penyerbukan yang berhasil, proses selanjutnya akan diikuti dengan tumbuhnya buluh sabuk yang memasuki
biji, dan di batang biji inilah proses pembuahan terjadi. Ada beberapa macam penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Secara umum, klasifikasi penyerbukan dapat dibedakan berdasarkan asal serbuk sari dan juga perantaranya. Berikut ini pembahasan dari masing-masing macam penyerbukan beserta contohnya. Nah, yang pertama kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Seperti yang kita ketahui, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau diotronogami, kemudian penyerbukan silang atau allogami, dan yang terakhir adalah penyerbukan basta atau hibridogami. Masing-masing ulasan untuk macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dapat kita simak pada pembahasan berikut ini. Oke, yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, di penyerbukan sendiri ini terjadi ketika serbuk sari dipindahkan dari kepala sari ke kepala putik bunga yang sama atau bunga itu sendiri. Biasanya nih, cara penyerbukan ini hanya terjadi pada bunga biseksual. Kalau penyerbukan sendiri pada satu bunga ini, nama lainnya adalah biseksual. Jadi bunga yang memiliki dua kelamin. Dalam bunga ini terdapat jantan dan juga terdapat betina. Ya. Ciri-ciri umum penyerbukan sendiri adalah bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu bunga saja. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain adalah mangga, jambu, bunga turing, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau diotogami. Nah, pada penyerbukan tetangga ini, penyerbukannya yang dapat terjadi apabila serbuk sari yang jatuh atau menempel pada putik berasal dari bunga yang lain, tetapi dalam penyerbukan ini, bunganya masih dalam satu tumbuhan itu juga atau masih dalam satu ekosistem. Penyerbukan tetangga ini terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga adalah jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan juga masih banyak yang lain. Banyak contohnya, diiring-iring contohnya, nanti akan dibagi kelompok, terus kamu tulis juga contohnya, ya. Nanti. Oke, yang ketiga adalah penyerbukan silang atau allogami atau xenogami. Penyerbukan ini terjadi saat serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari tumbuhan lain. Tetapi pada penyerbukan silang ini, tumbuhan lainnya masih dalam satu jenis yang sama. Melalui penyerbukan silang ini dapat menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induknya. Dan secara umum, semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang antara lain melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan masih banyak yang lainnya. Oke, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yang terakhir adalah penyerbukan basta atau hibridogami. Penyerbukan basta ini serbuk sarinya berasal dari tumbuhan jenis lain, masih dalam satu jenis tetapi memiliki sifat yang berbeda. Dalam penyerbukan ini, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietasnya. Penyerbukan basta ini umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies yang baru. Nah, contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan basta adalah mawar merah dengan mawar putih, kemudian lili kuning dengan lili merah muda, lalu ada jambu batu merah dan jambu batu putih, serta masih banyak yang lainnya. Nah, setelah kita membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan dari asal serbuk sarinya, sekarang kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan. Tadi sudah kalian lihat penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Jadi sekarang belajar lagi.
18. Buka halaman 18. Sekarang ada penyebutan berdasarkan perantaranya. Kalau tadi penyebutan berdasarkan asal usul sarinya, sekarang berdasarkan perantaranya. Berdasarkan perantaranya ada penyebutan zoidiogami, kemudian penyebutan hidrogami, dan penyebutan anemogami, dan yang terakhir antropogami. Oke, sekarang perhatikan jelasan nomor G. Saya jelaskan dulu tiga teknik. Karena kalau tiga teknik kamu nanti nggak bisa. Penyebutan yang pertama dulu. Penyebutan zoidiogami, artinya apa? Penyebutan yang dibantu oleh serangga. Tadi Pak Eko menjelaskan salah satu fungsi dari kelopak adalah untuk menarik serangga. Semakin kelopak ini biasanya warnanya mesti warna yang cerah, ada yang merah, kuning, mungkin ungu. Gunanya apa? Untuk menarik serangga. Ya. Jadi serangga ini mereka tertarik oleh warna yang mencolok. Serangga ini kan hinggap di bunga ini, sehingga dia serbuk sarinya tertempel di kakinya. Karena ini sudah habis nektarnya, dia ke bunga yang lain. Ya, kaki yang menempelkan serbuk sarinya tadi, otomatis dia berpindah ke sini, ya, ke bunga yang lain. Dari bunga ini sudah diambil nektarnya, dia terbang ke bunga ini. Nah, kaki yang menempelnya tadi, otomatis dia terkena ininya, ya, sehingga terjadi pembuahan. Terus dia terbang lagi ke bunga yang lain. Terus, nah itu terus berlanjut sehingga terjadi pembuahan. Jadi bunga ini juga memerlukan bantuan serangga. Serangga pun juga memerlukan bunga untuk mengambil nektarnya. Terus, kalian tahu bunga yang tumbuh di sungai? Ya kan? Teratai ataupun apa itu juga dia berbunga. Ya kan? Nah, bunga ini penyebutannya dibantu oleh air. Maksudnya piye? Kalau bunga sudah siap, serbuk sarinya dia turun ke sungai, terus hanyut sehingga menempel ke bunga betina yang lain. Itu kalau dengan air. Terus ada lagi yang dibantu oleh angin. Contohnya apa yang dibantu oleh angin? Bunga jagung. Jagung itu serbuk sarinya itu ringan. Pada saat siap membuahi, ini kan ringan, tertiuplah angin sehingga serbuk sarinya menempel ke jagung yang lain. Terus ada lagi yang namanya antropogami. Antropogami itu maksudnya apa? Penyebutan yang dibantu oleh manusia. Kenapa dibantu manusia? Karena bunganya di tumbuhan yang berbeda. Dia tidak bisa tertiup angin karena serbuk sarinya kan tidak ringan. Caranya piye? Dibantu oleh manusia. Kalian tahu salak? Nah, kalau kalian menanam salak, kenapa kok salak itu tidak akan pernah berbuah? Karena kamu tidak membantunya saat proses pembuahan, sehingga dia tidak jadi pembuahan. Oke, lebih jelasnya kalian lihat video ini. Dan perantaranya, di mana penyebutan berdasarkan perantaranya ini terbagi menjadi 4 kelompok juga, yaitu penyerbukan oleh perantara hewan, air, angin, dan yang terakhir adalah penyerbukan oleh perantara manusia. Mari kita simak ulasan untuk masing-masing jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, penyerbukan oleh angin atau anemofili. Nah, penyerbukan bunga yang dibantu oleh angin ini biasanya memiliki bentuk bunga yang kurang menarik. Selain itu, bunga juga memiliki serbuk sari dengan jumlah yang banyak dan ringan. Sehingga dengan berat serbuk sari yang ringan ini, angin dapat secara mudah menerbangkan serbuk sari terbang ke kepala putih, sehingga terjadilah penyerbukan. Ciri-ciri
ciri bunga yang penyerbukan oleh angin yaitu adalah bunganya tidak berwarna, kemudian tidak memiliki kelenjar mendung, lalu jumlah serbuk sarinya banyak, kemudian serbuk sari memiliki berat yang ringan, lalu kepala sari besar dan memiliki tangkai sari yang panjang, dan yang terakhir adalah bentuk putiknya terentang keluar, panjang dan berbulu. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin antara lain adalah kelapa, rumput, jagung, padi, kelapa sawit, dan masih banyak yang lainnya. Oke, yang kedua adalah penyerbukan oleh hewan atau zoophily. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena bantuan hewan seperti kupu-kupu, lebah, kelelawar, tikus, burung, atau serangga lainnya. Nah, penyerbukan dengan bantuan hewan ini umumnya terjadi pada tumbuhan dengan bunga yang menarik. Penyerbukan dengan bantuan hewan termasuk jenis penyerbukan yang paling banyak terjadi loh. Berikut ini ciri-ciri bunga dengan penyerbukan oleh hewan. Yang pertama, berwarna-warna sebagai daya tarik. Yang kedua, berbau harum. Yang ketiga, bunga mempunyai kelenjar madu atau nektar. Yang keempat, serbuk sarinya berlendir sehingga dapat melekat di tubuh hewan. Dan yang terakhir adalah putik pada bunga tersembunyi dan berlendir. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan hewan ini antara lain tumbuhan mawar, melati, kenanga, sepatu, dan juga masih banyak tumbuhan yang lainnya. Oke, yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena air yang membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Proses penyerbukan dapat terjadi karena bunga tumbuhan terendam air dan bisa juga terjadi karena terkena air hujan atau karena tumpahan air yang lainnya. Hal ini membuat serbuk sari rontok dan mendekati kepala putik. Pada penyerbukan dengan bantuan air ini tidak ada ciri khusus bunga yang melakukan penyerbukan jenis ini. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan air adalah ganggang, hidrilla, dan masih banyak yang lainnya. Nah, penyerbukan melalui perantaraan yang terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena campur tangan manusia. Terdapat beberapa tumbuhan yang tidak memungkinkan terjadi proses penyerbukan jika tidak ada bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhannya adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal, serta serbuk sarinya sulit rontok. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan manusia ini adalah salak, vanili, semangka, buah naga, dan juga masih banyak tumbuhan yang lainnya. Oke, alpakers, itulah penjelasan macam-macam penyerbukan bunga beserta pengertian, ciri-ciri, dan contohnya. Ada yang tanyakan ya? Tidak. Kalau tidak, kalian duduk berdasarkan kelompoknya dulu. Yang kelompok 1, Margareta, Devita, Fiona, Bebe, sama Lala. Devita, Lala. Devita. Terus yang punya kelompok 2, Akila, Karnel, Dia sama ya. Dia, Jaya, sama Sofi. Berikutnya kelompoknya Freddy, Panji, Hilmi, Kama, sama Ida. Dan nggak masuk ya. Yang terakhir Caka, Ilham, Sultan, Hafid. Terserah di mana? Awas. Ya. Dipindah satu kelompok. Gabungin kan enak. Awas. Ilham. Ayo pindah sesuai dengan tempat duduknya. Ada 5 yang terakhir kamu tadi. Tapi nggak boleh yang dapat nomor tadi. Ya, satu kelompok yang terakhir. Masing-masing ada 5 angka.
jawab di lembar jawaban ini. Untuk menjawabnya terserah selera kalian masing-masing. Ya dah, nanti juga dihias. Ini nanti ditempelkan di seperti kemarin. Terus kalian nanti mempresentasikannya. Misalkan ya, misalkan kalian kalau suka menggambar, di sini gambar, terus dikunci gambarnya apa, penyebutan apa. Di sini gue gambarnya penyebutan apa, diwarnai bagian sudah menggambar. Kalau kamu mau mencari di internet gambar-gambar ini, gue cari, gue potong, gue tempel juga boleh. Terserah. Kalau kalian suka dari internet kan enak, tinggal ketik nanti di sudah sesuai dengan Anda. Mulai mengerjakan dulu caranya. Boleh, silakan foto bareng biar kita kelompoknya boleh. Sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Misalkan bikin foto boleh, berupa gambar boleh. Yuk sekarang mulai dikerjakan. Sekarang mengumpulkannya kapan? Kali. Dikumpulkan, dipresentasikan hari Sabtu. Waktu nisip dowo dikreasikan sebaik mungkin. Yuk sekarang mulai dikerjakan. Di LKS ada yuk mulai dikerjakan. Ya, jawaban di situ ditulis nomor, nama kelompok siapa. Kemana kamu kesini loh? Di sini ya udah dikerjakan, mulai dikerjakan sekarang. Ya, jawaban di dulu. Jawaban dulu. Ya, mulai dikerjakan. LKS bukan LKS ada semuanya. Ya mulai dikerjakan. Ayo pilih ide. Belajar berkelompok. Yo ada semuanya. Kenapa kemarin waktu suruh menggambar di buku tulis? Kalau sudah terbiasa nanti tinggal menggambar di sini, nanti kalian enak. Ya. Yo, dah. Mulai gambar yo. Ini kanan yo. Foto. Enak. Yo, jadi harus kerjakan. Ojo usah loh, usah enggak butuh jawabannya ya. Yo, nah. Kita gambar ya. Nanti seperti kemarin tuh ya presentasinya. Nah, boleh misalkan nyari di internet itu kalian nyetak, ditempelkan, digunting, tempelkan malah
Ayo makanya waktunya masih panjang. Ya, yo ini tinggal gambar berjago warna jangan lupa. Dan kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Kalau Pak Eko bilang gimana kabarnya sehat? Kita kan umat Islam. Alhamdulillah sehat. Ya, Ejal, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Kemarin kalian sudah membuat tugasnya, sudah selesai kan? Sekarang saatnya kita mempresentasikan dari tugas kalian. Kalian presentasikan tugas kalian, disiapkan setiap kelompoknya, siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi pemateri, dan siapa yang menjadi ditanya jawabnya tadi. Yang diingat, yang baru masuk, kalian sudah Pak Eko bagikan voice note ini, ya. Di sini ditulis kalian dari kelompok berapa. Kalian nilai desainnya dari kelompok yang maju nanti bagaimana desainnya. Setelah presentasikan ditempelkan di papan karya ini. Kalian nilai desainnya bagaimana. Terus moderatornya bagaimana, pematerinya bagaimana, tanya jawab, yang terakhir kesan dan kritik, saran dan kritik. Kalian bisa mengkritik, misalkan moderatornya kurang ganteng kalau ngomong, desainnya kurang bagus, boleh ya. Ya, sudah siap? Sekarang dari kelompok 4. Ya, silakan maju kelompok 4. Ayo maju. Boyband kita sebelah kanan. Yo, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah
Yo, berdiri. Saat tanya berdiri. Ayo, siapa yang mau jawab? Maju ke depan. Siapa? Perwakilan dari kelompoknya.